Ya, pemirsa, Persib Bandung berhasil menjadi juara Liga 1 musim 2024-2025 dan malam hari ini usai laga kontra Persis Solo di GBLA, Maung Bandung akan mengangkat trofi juara Liga 1 musim ini. Persib diketahui sukses mempertahankan gelar juara setelah musim 2023-2024, juga menjadi yang terbaik di Indonesia. Meski telah menjadi juara Liga 1, pelatih Persib Bojan Hodak tetap menurunkan skuad terbaiknya. Dalam daftar susunan pemain lawas Persis Solo, nama-nama seperti Nick Kuipers, kiper Kevin Ray Mendoza, Tyrone Delpino, Beckham Putra hingga Mark Klok tampil sejak menit awal. Keputusan Bojan memainkan pemain-pemain inti bisa jadi sebagai bentuk penghormatan sekaligus memberikan kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan penampilan terakhirnya untuk Persib. Ya, diketahui Kevin Mendoza, Nick Kuipers, dan beberapa nama lain seperti Victor Igbonevo, Ciro Alves dipastikan akan hengkang setelah kompetisi selesai. Mereka bahkan telah mengucapkan salam perpisahan kepada Bobotoh. Ada 3 fakta menarik dalam torehan manis tim Maung Bandung. Persib untuk pertama kalinya berhasil juara secara back-to-back atau beruntun. Persib juga pertama kali menjadi juara dengan format full 1 liga. Maung Bandung berhasil menjadi juara pada musim-musim sebelumnya dengan format liga dan sistem gugur yang mempertemukan beberapa tim teratas. Gelar juara musim ini juga membuat Persib untuk pertama kalinya bakal menerima trofi juara di Bandung. Saat menjadi juara di era Liga, Persib mengangkat trofi juara musim 94-95 di Jakarta. Kemudian di tahun 2014 di Palembang dan musim 2023-2024 di Bangkalan. Seremonial penyerahan trofi juara Liga 1 akan diterima Persib sesaat lagi. Anda bisa lihat pemirsa di layar kaca Anda merupakan suasana terkini baik di dalam Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan juga ada di luar Stadion GBLA, di mana kemeriahan para bobotoh Persib sudah ramai sekali di sana untuk menyambut trofi juara Liga 1 musim 2024-2025 yang akan segera berlangsung. Di pertandingan pamungkas pada sore hari ini pemirsa, Persib Bandung unggul 3-2 melawan Persis Solo. Setelah laga usai, maka dalam beberapa saat lagi Persib akan segera mengangkat trofi juara. Pemirsa, inilah suasana di alun-alun kota Bandung. Bagaimana kemeriahan bobotoh Persib di sana sangat ramai sekali. Dan mereka semua masih menunggu bagaimana kemudian Persib Bandung akan mengangkat trofi musim 2024-2025 setelah dipastikan menjadi juara. Sudah ada rekan Edwin Hatnansyah di sana untuk menceritakan bagaimana suasana keramaian di sana. Edwin, bagaimana suasana di sana ketika Persib Bandung pada hari ini beberapa saat lagi akan mengangkat trofi juara musim 2024-2025? Ya, ribuan bobotoh Persib Bandung di pusat kota. Audio, tadi panggil. Alun-alun di Jalan Asia Afrika Braga. Lihat di belakang saya sambil menonton nobar. Nantinya para penonton ini akan melakukan upaya kemenangan konvoi kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan tampak bendera
Ayo Anda versi ayo kita semarak pemerintah. Konvoy diarak oleh warga Kota Bandung. Diperkirakan akan terus mengalami kepadatan arus lalu lintas di kawasan. Karena memang ini merupakan salah satu titik dari kemenangan atau nantinya di Kota Bandung ini. TP masuk TP. Ya, Twin, di mana saja kemudian pusat keramaian para bobotoh Persib yang ada di Kota Bandung menyambut trofi juara pada musim ini? Selain ada di Braga, pusat keramaian ada di sejumlah titik jalur protokol Kota Bandung seperti di Pasupati, Jalan Sulanjana, Jalan Asia Afrika Braga, dan Jalan Alun-Alun Lembang. Mungkin ini belum signifikan besar euforianya karena memang sedang pertandingan. Bisa dipastikan kawasan alun-alun ini akan dipadati menyemarakan kemenangan Persib pada tahun Ya, adakah antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian menyambut banyaknya supporter Persib ya yang mungkin akan memenuhi Kota Bandung pada malam hari ini hingga besok, Edwin? Setelah tadi saya melihat atau memantau langsung di lokasi ini, banyak sekali pihak petugas kepolisian dari Polrestabes Kota Bandung. Sedikitnya rencananya 2.800 petugas kepolisian bersama TNI maupun Disub akan mengamankan jalannya euforia kemenangan atau konvoy yang ada di jalur protokol di Kota Bandung ini. Ini juga terlihat selain euforia kemenangan bobotoh, ada juga Dinas Perhubungan Kota Bandung maupun Satpol PP yang mengamankan jalannya konvoy kendaraan yang nantinya akan dilaksanakan setelah usai laga pertandingan. Oke, baik, itulah keramaian di alun-alun Kota Bandung. Kita akan beralih bagaimana suasana keramaian di luar Stadion GBLA Bandung. Di sana ada Iwan. Iwan, bagaimana suasana di sana pada saat ini? Ya, Egan, betul. Saat ini cuaca di Stadion GBLA diguyur hujan yang cukup besar, hingga para bobotoh yang awalnya sempat berkumpul dan mendukung tim kesayangannya agak sedikit mencair. Meski begitu, para bobotoh tetap menunggu tim kesayangannya keluar dari Stadion GBLA setelah mencapai memperoleh trofi kemenangan sebagai juara Liga 1 untuk tahun 2025. Diperkirakan beberapa titik di sekitar GBLA seperti Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Buah Batu, ataupun beberapa jalannya akan terpenuhi oleh para bobotoh yang akan melakukan konvoy pasca mereka merayakan kemenangan pertandingan terakhir Liga 1 dengan Persib Solo. Apakah konvoy akan dilakukan pada malam hari ini usai penyerahan trofi? Ya, dan meski Wali Kota Bandung Ahmad Farhan telah menghimbau kepada para bobotoh untuk tidak melakukan konvoy setelah pertandingan dengan Persib Solo ini, tetapi diperkirakan bobotoh tetap akan merayakan. Bang, ya lihatin gambarnya. Ya, Iwan, silakan dilanjutkan, Iwan. Meski Wali Kota Bandung Farhan menghimbau kepada para bobotoh yang telah menyaksikan pertandingan hari sore ini untuk melakukan konvoy, dan mereka dihimbau untuk melakukan konvoy pada hari Minggu besok, tetapi diperkirakan para bobotoh yang sudah menunggu dari siang tadi diperkirakan akan tetap melakukan konvoy menyusuri beberapa ruas di Kota Bandung, sehingga ada beberapa himbauan dari pihak keamanan ataupun dari pemerintah Kota Bandung kepada warga yang tidak berkepentingan untuk tidak melintasi beberapa jalan utama seperti Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Asia Afrika,
ataupun jalan ruas Baster, terutama jembatan Layang Pasopati. Karena beberapa hari yang lalu pas pertandingan Persib dengan awal-awalnya para bobotoh tetap mengunjungi dan berkumpul di ruas jalan tersebut. Edan. Ya, Iwan, terlihat hujan cukup deras begitu ya terjadi di luar Stadion GBLA. Sejauh mana ini kemudian mengganggu kemeriahan di sana? Betul, Edan, sejak babak kedua berlangsung hujan mengguyur luas sekitar dua jalan mengguyur sekitar wilayah GBA, tetapi tidak mengurangi euforia para bobotoh yang sudah menunggu tim kesayangannya merayakan kemenangannya. Mereka tetap setia walaupun hujan mengguyur sekitar wilayah tersebut, dan mereka berjanji tetap akan melakukan konvoy pasca penyerahan trofi nanti malam. Ya, bagaimana dengan besok? Informasinya akan ada pawai keliling begitu yang akan dilakukan oleh para pemain dan kemudian akan disambut oleh ribuan warga Bandung itu untuk menyambut trofi juara Persib pada musim ini. Rencananya untuk besok seperti apa? Apakah sudah ada informasinya, Iwan? Itu Edan, rencananya besok secara resmi Persib Bandung akan dilepas oleh Wali Kota Bandung M. Farhan dari Pemkot Bandung, yaitu dari Jalan Wastu Kencana untuk menuju ke Gedung Sate atau tempatnya di Jalan Gedung Merdeka. Dan mereka nanti di Gedung Sate akan diterima oleh Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi sebagai tim yang sangat dibanggakan oleh warga Jawa Barat, sehingga beberapa ruas yang akan dilewati oleh para konvoy untuk besok itu ruas Jalan Wastu Kencana, Jalan Pajajaran, Jalan Insinyur Haji Juanda akan dilalui oleh para bobotoh yang merayakan kembali Persib sebagai juara Liga Indonesia ini. Setelah tahun kemarin Persib juga tercatat sebagai juara Liga. Egan. Oke, baik, terima kasih atas informasinya Iwan Gumilar langsung dari luar Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pemirsa, kembali kami informasikan kepada Anda, kami masih menunggu detik-detik seremonial di mana pada saat ini Persib Bandung sesaat lagi akan kemudian mengangkat trofi juara Liga 1 setelah memastikan diri menjadi juara Liga 1 musim 2024-2025 di laga pamungkas pada sore hari ini. Persib Bandung melawan Persis Solo yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dalam pertandingan terakhirnya di pertandingan pamungkas ini Persib Bandung berhasil mengalahkan Persis Solo dengan skor 3-2. Dan Anda dapat melihat tadi untuk menyambut gelar juara Persib Bandung untuk kedua kalinya secara beruntun ini, Kota Bandung dan di luar Stadion Gelora Bandung Lautan Api sudah ramai dengan para bobotoh Persib, sapaan akrab dari supporter Persib yang sudah menantikan gelar juara Persib Bandung musim ini. Ya, pemirsa, Persib Bandung diketahui sukses mempertahankan gelar juara setelah musim 2023. Musim lalu juga menjadi yang terbaik di Indonesia. Dan kemudian meski telah menjadi juara Liga 1, pelatih Persib Bojan Hodak pada sore hari ini tetap menurunkan skuad terbaiknya. Euforia Persib menjadi juara Liga 1 pada musim kali ini tidak hanya dirasakan oleh bobotoh di dalam stadion dan juga media sosial, tapi juga dirasakan oleh para pelaku usaha dan UMKM. Mereka ikut meraup keuntungan dengan menjual atribut di Pesta Kemenangan Maung Bandung. Berbagai jenis jersey atau kaos sepak bola, khususnya dengan atribut Persib, mulai banyak dijual di berbagai sudut kota Bandung. Kemenangan tim sepak bola kebanggaan warga kota Bandung dan juga Jawa Barat Persib di Liga 1 musim 2024-2025 ini membawa berkah bagi pelaku usaha jersey dan aksesoris Persib lainnya. Nampak pula suasana ramai pembeli di toko merchandise Persib yang berlokasi di Jalan Progo, Kota Bandung. Sejak pagi hari, pendukung kesebelasan Persib yang biasa disapa dengan bobotoh antusias memilih dan membeli jersey hingga jaket yang berlogo tim sepak bola kesayangan mereka.
Pemilik toko mengaku produk terkait Persib makin banyak terjual hingga lebih dari 100% dari hari biasa usai Persib dinyatakan sebagai juara Liga 1. Kalau biasa ya mungkin seharinya bisa keluar 500 sampai 700 piece. Momen puasa ada mungkin 1000 sampai 1500 mungkin ya. Kalau untuk kiper Persib sendiri ini bisa per hari berapa sekarang? Ya bisa yang tadi disebutin 1000 sampai 1500 per harinya. Nah ini yang paling laku kejual apa jaket apa kaos? Rata sih Rata. yang jual, jadi ya di sini kebanyakannya yang beli juga ada yang jaket, t-shirt dan juga aksesoris lainnya. Sementara warga dan bobotoh mengaku bersemangat membeli produk beratribut Persib karena akan memakainya saat digelar konvoi Persib juara baik di stadion maupun di jalanan kota Bandung. Ini emang suka Persib sih hanya ya supporter Persib banget. Nah, ini belanja ini buat konvoi nanti atau gimana? Konvoi nanti ternyata nyari pasti ada ukurannya di jalan kosong ya. Jadi beli celananya dulu ya. Ada nggak balik lagi di sini. Seperti diketahui, acara konvoi Persib juara akan digelar selama 2 hari, yakni usai pertandingan melawan Persis Solo pada Sabtu malam 24 Mei dan keesokan harinya Minggu 25 Mei dengan agenda arak-arakan pemain Persib mengelilingi kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV. Manajer Persib Bandung Umuh Muhtar mengimbau kepada bobotoh yang tidak memiliki tiket untuk tidak datang langsung ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Hal ini dikarenakan dalam pesta penyerahan trofi Liga 1 kapasitas penonton dibatasi. Selain itu bobotoh juga dilarang membawa minuman keras maupun flare ke dalam stadion. Masuk pun juga nggak bisa. Lebih baik tunggu aja dan nonton bareng di mana gitu ya. Karena di sini pun juga kan tidak disiapkan layar lebar. Saya memohon lebih baik di masing-masing daerah. Habis setelah ini jangan sampai nanti ada hiburan-hiburan di sini, ada yang mabok-mabok atau ada yang minum-minum. Hati-hati ya, jauhkan. Harus lebih waspada. Ini semua para bobotoh kan ada mungkin bukan picking saja gitu kan. Ada yang lain, jadi harus bersatu, harus sama-sama mendukung. Kembali kita akan melihat bagaimana kemeriahan kota Bandung menyambut gelar juara Persib Bandung di Jembatan Pasupati, Kota Bandung. Ya, tidak hanya di Jembatan Pasupati, pemirsa Anda juga bisa melihat bagaimana kemeriahan di alun-alun Kota Bandung. Di sebelah kanan layar kaca Anda, kita bisa melihat ada banyak sekali bobotoh Persib di sana yang kemudian sudah bersiap untuk menyambut trofi juara Liga 1 Persib Bandung. Sementara di Jembatan Pasupati terlihat ada sedikit keramaian di Jembatan Pasupati. Ada sedikit kemacetan di sana. Tampaknya juga dipengaruhi oleh banyaknya bobotoh Persib yang memenuhi jalan-jalan protokol di Kota Bandung. Yang menyambut gelar juara Persib Bandung pada malam hari ini, pemirsa, bobotoh Persib menggunakan berbagai atribut Persib Bandung. Tidak hanya bendera, tapi mereka juga, beberapa di antara mereka juga menyalakan flare begitu untuk memeriahkan penyambutan gelar juara Persib Bandung. Ya, sudah bergabung sama kami pemirsa, ada pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Selamat malam Bung Kusnaini. Halo Bung Gus, selamat malam. Ya, apakah sudah tersambung? Bung Kusnaini, selamat malam. Baik, tampaknya masih mengalami gangguan komunikasi dengan Bung Kusnaini. Sambil menunggu komunikasi membaik, kita akan kembali melihat bagaimana suasana kemeriahan Kota Bandung menyambut gelar juara Persib Bandung di musim 2024-2025.
Baik, kita akan menyapa rekan Saifal yang ada di Jembatan Pasupati. Saifal, selamat malam. Ya, baik, Saifal. Ya, saya bisa mendengar suara Anda. Kalau dilihat situasi sekarang, Saifal, tampaknya Jembatan Pasupati cukup ramai begitu ya, macet. Apakah ini memang karena banyaknya bobotoh Persib begitu yang berada di jembatan sehingga kemudian menghambat arus lalu lintas di sana? Ya, betul sekali kan memang penyelesaian itu bobotoh Persib ini memang itu terjadi sekitar beberapa menit yang lalu. Setelah pertandingan selesai, sebelumnya kami sejak sore sudah melakukan pemantauan di area ini, namun pada saat sebelum maghrib tadi belum terlalu ramai seperti sekarang. Setelah maghrib barulah kawasan Pasopati ini itu ramai dari dua arah seperti itu. Nah, baik dari arah Cimahi seperti itu atau dari arah dari arah Cimahi ke Kota Bandung, kemudian dari arah Kota Bandung dan sebaliknya itu sangat ini bisa kita lihat, dan juga kita bisa lihat mereka kemudian diawasi seperti itu atau atau dijaga oleh pihak kepolisian seperti itu. Nah ini ini kita lihat kan sangat banyak sekali para bobotoh yang berkumpul, dan ini dipantau oleh petugas kepolisian. Mereka mengawasi kegiatan atau perayaan bobotoh, perayaan juara Liga 1 Persib seperti itu. Nah, ini saya tidak bisa mengarah ke sana ya, tapi dari arah Bandung ini itu sangat ramai juga seperti itu. Ya, Ega. Ya, Saifal, ini para supporter mau kemana mereka? Titik-titik keramaian dan pusat perayaan pada malam hari ini akan dilakukan di mana saja? Ya, saya berdasarkan informasi yang kami dapat dari beberapa supporter tadi seperti itu, selain di titik Pasopati ini, mereka juga akan berkumpul atau akan melakukan konvoy di sekitaran Plaza Pasopati. Jadi, berdasarkan informasi yang kami dapat, memang ini ada dua titik ya seperti itu. Nah, dari yang pertama di Braga atau di sekitaran alun-alun Bandung, kemudian yang kedua itu memang ada di sini. Jadi ini euforianya sangat luar biasa. Mereka tidak hanya ini ya, mereka tidak hanya menggunakan kendaraan roda 2, namun juga mereka menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil seperti itu. Dan tidak hanya itu, yang paling seru juga kalau misalnya kita berada di sini, kita merasakan euforia seperti itu. Mereka juga menghiasi, baik itu kendaraan roda 2 maupun mobil mereka dengan mereka kemudian menghiasi dengan atribut-atribut Persib. Oleh karena itu, penjual-penjual atribut Persib seperti itu ini kemudian laris juga seperti itu ya. Ega. Oke, baik, Saifal, terima kasih. Kami akan kembali ke Anda apabila ada informasi terbaru. Kita akan kembali untuk mencoba menghubungi pengamat sepak bola Bungkus Naini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam. Ya, baik, Bungkus, ada tanggapan mengenai torehan manis Persib juara back to back Liga 1, Bungkus? Iya, saya pikir keberhasilan Persib menjuarai Liga 1 musim ini didukung oleh banyak faktor ya. Tapi yang paling utama itu adalah konsistensi. Artinya tim yang musim lalu berhasil menjadi juara,
itu sebagian besar dipertahankan dan itu membuat fondasi tim menjadi kuat. Ditambah lagi Persib juga memiliki sejumlah persyaratan penting untuk menjadi juara, materi pemain yang merata dan kondisi finansial tim yang stabil, itu kuncinya. Tapi Persib ini sudah memastikan gelar juara saat masih tersisa 3 pertandingan. Apakah memang tidak ada tim lain begitu yang memiliki kualitas sepadan dengan Persib sehingga kemudian sudah memastikan diri jauh sebelum pertandingan pamungkas selesai, Bungkus? Iya, musim ini memang kompetisi cukup berat ya. Banyak tim yang tidak bisa tampil konsisten. Termasuk Persib juga sebetulnya mengalami banyak masalah dengan cedera pemain yang terus-menerus saling bergantian ya. Dari awal musim mereka kehilangan Rezaldi, kemudian kehilangan pemain lain seperti Dimas Drajat, kemudian kehilangan juga Rahmat Irianto. Beberapa pemain kunci itu sebenarnya bergantian cedera. Cuma memang kepintaran pelatih Coach Boyan Hodak adalah memaksimalkan pemain pelapisnya. Pemain-pemain muda seperti Robi Darwis, Kakang, Beckham, begitu juga dengan Rian Kurnia berhasil dimaksimalkan potensinya sehingga ketika pemain utama berhalangan, performa Persib tidak menurun jauh. Sementara tim lain ketika menghadapi masalah yang sama, itu sebagian besar kondisinya menurun. Itu dialami misalnya oleh Bali United, dialami oleh juga Borneo, tim-tim yang sebetulnya punya kemampuan bersaing dengan Persib. Oke, baik, Bungkus, kita akan diskusikan lagi mengenai gelar juara Persib Bandung pada malam hari ini usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, break news akan kembali. Ya, kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, masih tersambung dengan Bungkus. Nah ini Bungkus, kita tahu bahwa sejumlah pemain inti Persib ini menjalani musim terakhirnya. Kalau kita berbicara mengenai kestabilan Persib selama 2 musim terakhir, kira-kira ditinggalnya Persib dengan sejumlah pemain inti ini berpengaruh tidak terhadap Persib Bandung musim depan, Bungkus? Iya, ini memang salah satu fenomena tim di Liga 1 ya, di mana tiap musim itu sering terjadi pergantian pemain dalam jumlah yang cukup besar. Karena rata-rata pemain itu kontraknya tidak cukup panjang ya. Tapi Persib punya pengalaman, musim lalu mereka juara bersama dengan bek tengah yang tangguh, Alberto Rodriguez, ada Stefano Beltrame juga. Musim ini mereka melakukan perubahan dengan datangnya Franca. Di depan juga ada Del Pino. Terbukti pemain-pemain ini juga mampu membawa Persib juara lagi. Jadi intinya memang situasi tim keseluruhan itu juga menentukan. Dukungan finansial, dukungan supporter, dan kejelian pelatih itu menentukan juga. Pengaruhnya cukup besar tidak sih untuk permainan Persib kira-kira nih? Iya, pasti ada pengaruhnya ya. Karena artinya ketika Gustavo Franca masuk, itu kan di awal musim juga sempat harus beradaptasi dulu ya, duetnya dengan Nick Kuipers. Apalagi kemudian Nick juga sempat cedera, Gustavo juga sempat cedera. Sehingga di perjalanan musim ini beberapa pertandingan Persib juga pertahanannya agak sedikit rapuh. Tapi secara keseluruhan, adaptasinya juga berlangsung cepat gitu ya. Itu yang membuat Persib di akhir musim menjadi juara, bahkan bisa menjadi tim dengan pertahanan terkuat di musim ini. Ya, meskipun sudah menjadi juara Liga 1, tapi tidak ada satupun pemain Persib yang masuk ke skuad timnas ketika itu melawan China maupun Jepang. Tanggapan Anda, Bungkus? Ya, ini memang salah satu hal yang saya pikir harus menjadi pemikiran bersama ya. Karena kompetisi itu muaranya kan ke tim nasional pada dasarnya ya. Tapi ya kita harus akui bahwa yang namanya pemilihan pelatih itu kan kewenangan pelatih, hak prerogatifnya pelatih tim nasional. Sehingga meskipun banyak publik termasuk para pengamat menyarankan agar ada pemain Persib yang direkrut, faktanya kan tidak ada ya. Itu saya pikir realita yang harus kita terima. Dari sisi Persib saya pikir ini juga pelajaran bagi manajemen Persib. Kalau ingin menghasilkan pemain yang bisa bergabung dengan tim nasional, tentu ada beberapa hal yang harus dipikirkan ya. Faktor usia pemain ketika direkrut, kemudian status dia juga menentukan apakah pemain nantinya bisa bergabung dengan timnas atau tidak. Tapi saya pikir pada dasarnya pemanggilan ke tim nasional itu memang sesuatu yang tidak bisa diprediksi karena itu sangat bergantung kepada pelatih tim nasional. Ya. Karena kompetisinya sudah usai, Bungkus, kita mungkin bisa mengevaluasi sedikit ya penyelenggaraan Liga 1. Bagaimana penyelenggaraan Liga 1 pada musim ini? Apakah memang lebih baik dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya, Bungkus?
Iya, kalau secara keseluruhan saya bisa katakan musim ini sebetulnya berjalan cukup baik ya. Artinya jadwal bisa berjalan dengan baik sampai akhir musim, tidak banyak hambatan. Kemudian juga sebagian besar hasil pertandingan tidak mendapatkan sorotan dari publik karena penggunaan VAR yang membuat keputusan-keputusan wasit lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, mungkin yang harus dipikirkan seperti berkali-kali saya katakan, bagaimana kompetisi ini mampu menghasilkan pemain untuk tim nasional. Tidak hanya timnas senior, tapi juga timnas U23, timnas U20, dan pemain yang direkrut ke tim nasional itu dasarnya dari kompetisi. Karena itu saya berharap di musim depan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain di bawah usia 22 tahun itu dipertahankan, supaya kita menghasilkan pemain-pemain muda yang kualitasnya baik untuk timnas kelompok umur. Ya, penggunaan VAR maupun adanya wasit asing, apakah itu cukup berhasil juga, Bungkus, untuk membuat penyelenggaraan liga ini lebih baik? Ya, tadi saya sampaikan bahwa musim ini sebagian besar hasil akhir pertandingan tidak dipersoalkan oleh publik ya. Artinya sebagian besar publik menerima karena memang sudah melalui mekanisme pengujian melalui VAR ya. Penggunaan VAR itu membuat publik lebih mudah menerima hasil pertandingan karena sudah didukung oleh teknologi yang bisa membuat wasit bisa lebih mudah membuat keputusan, bisa lebih akurat. Nah, mungkin masalahnya satu barangkali ya. Para pelaku kompetisi, entah itu pemain, entah itu pelatih, ofisial, itu harus diedukasi, iliterasi agar mereka lebih siap terhadap apapun hasil pertandingan. Karena kredibilitas kompetisi antara lain dibangun juga oleh para pelaku kompetisi, tidak hanya oleh operator. Pemain, pelatih, juga ofisial itu ikut menjaga kredibilitas kompetisi. Kalau mereka tidak mau menerima hasil pertandingan hanya karena pandangan yang subjektif, itu akan membuat kredibilitas kompetisi terganggu. Jadi ini mereka juga harus diedukasi. Bungkus, terakhir, apa syarat untuk Persib Bandung supaya kemudian bisa mempertahankan gelar juaranya pada musim depan? Ya, yang pertama regenerasi ya, karena pemain-pemain yang menjadi tulang punggung tim ini kan sebagian besar di atas kepala 3 usianya. Sebagian pemain juga sudah mulai berancang-ancang meninggalkan tim. Jadi Persib penting sekali melakukan regenerasi yang baik, dan itu tidak hanya regenerasi untuk pemain asing, tapi juga pemain lokalnya. Karena sebagian pemain lokal Persib musim ini juga tampil sangat baik dan berhasil memberi kontribusi seperti Beckham, kemudian Kakang, Robi Darwis, begitu juga dengan Rian Kurnia. Nah, Persib harus memberi ruang yang cukup besar kepada pemain-pemain lokal untuk berkontribusi, tidak boleh terlalu bergantung kepada pemain asing. Oke, baik, kita akan nantikan bersama kira-kira apa yang akan dilakukan Persib Bandung untuk musim berikutnya. Bungkus, terima kasih sudah bergabung sama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Pemkot Bandung menggelar apel persiapan jelang pawai juara Persib Bandung pada hari esok. Rute konvoi juara back to back 2025 akan dimulai dari Balai Kota menuju Gedung Sate. Berbagai jenis jersey atau kaos sepak bola, khususnya dengan atribut Persib, mulai banyak dijual di berbagai sudut kota Bandung. Kemenangan tim sepak bola kebanggaan warga kota Bandung dan juga Jawa Barat Persib di Liga 1 musim 2024-2025 ini membawa berkah bagi pelaku usaha jersey dan aksesoris Persib lainnya. Nampak pula suasana ramai pembeli di toko merchandise Persib yang berlokasi di Jalan Progo, Kota Bandung. Sejak pagi hari, pendukung kesebelasan Persib yang biasa disapa dengan Bobotoh antusias memilih dan membeli jersey hingga jaket yang berlogo tim sepak bola kesayangan mereka. Pemilik toko mengaku produk terkait Persib makin banyak terjual hingga lebih dari 100% dari hari biasa usai Persib dinyatakan sebagai juara Liga 1. Kalau biasa ya mungkin seharinya bisa keluar 500 sampai 700 piece. Momen puasa ada mungkin 1000 sampai 1500 mungkin ya. Kalau untuk kiper ya Persib sendiri ini bisa per hari berapa sekarang? Ya bisa yang tadi disebutin 1000 sampai 1500 per harinya. Nah, ini yang paling laku kejual apa, jaket apa kaos? Rata sih. Rata. Yang jual, jadi ya di sini kebanyakannya yang beli juga ada yang jaket, t-shirt dan juga aksesoris lainnya. Sementara warga dan Bobotoh mengaku bersemangat membeli produk beratribut Persib karena akan memakainya saat digelar konvoi Persib juara baik di stadion maupun di jalanan Kota Bandung.
Ini emang suka Persib sih hanya Ya, supporter Persib banget. Ada pemainnya gitu. Nah, ini belanja ini buat konvoy nanti atau gimana? Konvoy nanti ternyata nyari Tapi ada ukurannya di jalan dong. Jadi beli celananya dulu ya. Ada Nggak balik lagi ke sini. Seperti diketahui, acara konvoi Persib juara akan digelar selama 2 hari, yakni usai pertandingan melawan Persis Solo pada Sabtu malam 24 Mei dan keesokan harinya Minggu 25 Mei dengan agenda arak-arakan pemain Persib mengelilingi kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV. Jelang parade juara Liga 1 yang dilakukan para pemain Persib Bandung, pelatih dan ofisial tim yang dilakukan pada Minggu 25 Mei 2025, pemerintah Kota Bandung menggelar apel persiapan pengamanan konvoi Persib juara Back to Back 2025. Apel kali ini selain dihadiri sejumlah petugas keamanan dan pegawai Pemkot Bandung, juga dihadiri sejumlah pemain Persib Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan kepada seluruh jajaran petugas untuk bersiap, mengamankan dan menjaga kebersihan selama perayaan kemenangan Persib. Farhan menginstruksikan kepada seluruh ASN dan petugas agar tidak ikut konvoi dan harus menjadi tuan rumah yang baik. Saya perintahkan selama masa pesta perayaan Persib juara ini memang kami larang untuk melakukan atau ikut dalam pawai dan konvoi. Karena sebagai tuan rumah kita memang harus mempersiapkan, menjaga keamanan dan membersihkan. Nah, itu sudah dilakukan dengan sangat baik dalam 2 kali konvoi. Pemain Persib Bandung Beckham Putra mengapresiasi acara ini dan berharap para bobotoh dapat menjaga kondusivitas dalam perayaan kemenangan Persib ini. Kita tetap jaga kondusivitas karena banyak bukan orang muda aja, tapi semua kalangan juga pasti turun ke jalan. Jadi tetap jaga kondusivitas karena banyak anak kecil, banyak kakek-kakek, nenek-nenek, semua orang juga pasti juga turun ke jalanan. Jadi tetap jaga kondusivitas, jangan sampai merugikan orang lain karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Seperti diketahui, rute konvoi besar akan dimulai dari Balai Kota menuju Gedung Sate yang mencerminkan perjalanan simbolis Persib dari Kota Bandung menuju kejayaan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. Ya, keberhasilan Persib Bandung menjuarai Liga 1 musim ini tidak berdampak pada pemanggilan pemainnya ke Timnas Indonesia. Tak ada satupun penggawa Maung Bandung dari 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk menghadapi China dan Jepang. Dari 32 nama yang dipilih Kluivert untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali, 20 nama yang mendatang, terdapat 11 pemain yang berasal dari klub Liga 1. Namun tidak ada satupun nama pemain Persib Bandung yang dipanggil untuk melawan China dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal Maung Bandung menyandang status juara Liga 1 dalam 2 musim beruntun. Terkait hal ini, pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan jika keputusan pemanggilan pemain ke skuad Garuda merupakan kewenangan Patrick Kluivert sepenuhnya. Pelatih asal Kroasia itu meminta media untuk menanyakan langsung kepada Kluivert terkait alasan tidak adanya pemain Maung Bandung di Timnas Indonesia. You need to ask Mr. Kluivert. I think that he need to answer this, not me. But is it good for holiday, for rest? Look, it's always good. Some players have too much matches, too much playing, so of course that sometimes to rest is good. Ya, pemirsa, menyambut gelar juara Persib Bandung pada musim 2024-2025, kembali kami akan memantau sejumlah titik di kota Bandung menyambut gelar juara Persib Bandung. Seperti diketahui pemirsa, pada malam hari ini Persib Bandung akan mengangkat trofi juara Liga 1 musim 2024-2025 setelah mengalahkan Persis Solo dengan skor 3-2, di mana menyambut gelar juara Persib Bandung ini terlihat kemeriahan di berbagai sudut kota Bandung seperti di Jembatan Pasupati dan di alun-alun Bandung. Usai mengangkat trofi, rencananya kemudian pada hari esok Persib Bandung akan kemudian melakukan konvoi pawai keliling yang akan dimulai dari Balai Kota menuju ke Gedung Sate di kota Bandung. Di sisi kiri layar kaca Anda pemirsa merupakan situasi terkini di Jembatan Pasupati Kota Bandung, di mana di Jembatan Pasupati yang merupakan salah satu jalan protokol utama di Kota Bandung dipenuhi dengan supporter Persib Bandung yang biasa disapa dengan Boboto Persib.
Mereka menggunakan berbagai atribut, menggunakan bendera, menggunakan jersey Persib Bandung, memenuhi jembatan Pasupati dan mengakibatkan kemacetan di sana. Tidak hanya kemudian kemacetan terlihat ke arah Jalan Pasteur, tapi juga kemacetan juga terlihat di arah sebaliknya yang menuju ke arah Jalan Suci di Kota Bandung. Informasinya bahwa ada sejumlah titik keramaian di sejumlah kota Bandung yang akan diisi oleh supporter Persib Bandung untuk merayakan kemenangan Persib Bandung pada malam hari ini. Tidak hanya di Jembatan Pasupati, pemirsa, juga terlihat kemeriahan di alun-alun Kota Bandung, di mana beberapa saat yang lalu ada rekan saya tadi yang melaporkan suasana di sana, di mana ada ratusan bobotoh Persib yang juga memenuhi alun-alun di Kota Bandung. Dan itu juga menjadi salah satu pusat keramaian bobotoh Persib menyambut gelar juara Persib Bandung. Ya, kita akan kembali menyapa rekan Saifal yang ada di Jembatan Pasupati. Saifal, tidak hanya flare tapi juga terlihat ada kembang api yang kemudian terlihat di sana. Bagaimana kemeriahan di sana? Situasi terkini di sana seperti apa menyambut gelar juara Persib Bandung pada saat ini, Saifal? Ya, baik Jaja dan juga pemirsa, memang ini keramaian atau kepadatan para supporter Persib Bandung ini, baik itu para bobotoh maupun fans seperti itu, ini semakin ramai ya. Semakin ramai. Kalau tadi yang ramai itu ada di sebelah kiri yang seperti yang saya tunjukkan saat ini. Nah sekarang itu juga keramaian ada di sebelah kanan. Nah, bisa kita lihat di sini keramaian ini semakin malam, semakin meningkat begitu. Sementara untuk di sebelah kiri ini itu bisa kita lihat kepadatan ini itu sangat panjang ya, sangat panjang mulai dari sana Bandung begitu. Mereka bisa lihat ya, masing-masing warga ini itu atau masing-masing supporter ini mereka kemudian membawa flare begitu. Ini terjadi sejak setelah bangkit tadi sampai kemudian saat ini. Euforia ini masih tingkat terlihat dan kita bisa dapatkan flyover ini ada di sekitar flyover ini terdapat di sekitarnya ada kembang api juga begitu. Nah ini bisa dilihat kepadatan semakin padat jika kemudian biasanya ini padat dengan mobil, saat ini kemudian untuk kendaraan itu otomobil itu sudah semakin sedikit, namun dipadati oleh kendaraan roda 2, mereka kemudian menyanyikan yel-yel Persib Bandung, kemudian membawa flare, di antara mereka juga saling menyapa begitu ya, saling menyemangati bersalaman, kemudian menyanyikan yel-yel Persib Bandung. Selain itu mereka juga mengabadikan ya setiap bobotoh yang hadir di sini, kami lihat mereka mengabadikan momen kemenangan Persib ini seperti itu. Nah ini bisa kita lihat mulai dari anak-anak, remaja, kemudian sampai orang dewasa berkumpul di kawasan Pasupati ini untuk merayakan Persib Bandung. Mereka juga selain di kompleks, mereka menggunakan berbagai atribut yang berkaitan dengan Persib Bandung, mulai dari kemudian sel, baju Persib, kemudian bendera, hingga hal yang lain seperti itu. Kita lihat di sini memang banyak juga remaja-remaja yang sangat bersemangat sekali dengan membawa bendera, membawa menggunakan sel begitu, menggunakan flyer, menggunakan baju Persib dan tidak lupa pula atau para supporter Persib ini juga dikawal oleh petugas kepolisian. Kita lihat bahwa kepolisian juga membantu memberi pelajaran kepada kendaraan apabila kemudian kendaraan itu ingin melewati atau melintasi wilayah Pasteur ini seperti itu. Nah itu kita lihat saja ada beberapa lagi mereka kemudian menggunakan juga mobil ya, yang truk kemudian untuk
melakukan euforia di sini. Seperti itu. Ya, ini semakin malam semakin ramai seperti itu. Oke. Ya, Saiful, kemeriahan yang terlihat di Jembatan Pasupati ini menurut pengamatan Anda apakah juga terlihat di jalan-jalan protokol Kota Bandung lainnya? Ya, karena tadi saya juga sebelum ke Pasopati ini sudah dari kawasan Gedung 1 seperti itu. Keramaian ini juga bukan hanya terjadi di atas jembatan Pasopati, tapi juga terjadi di berbagai jalan. Misalnya di kawasan Gedung 1 dan juga tadi ada di bawah Pasopati ini juga ada seperti itu. Jadi untuk euforia ini tidak hanya berpusat atau tidak hanya terjadi di kawasan Pasopati ini, namun juga ini terjadi di berbagai jalan. Seperti ini tidak hanya terjadi di Kota Bandung, namun juga terjadi di daerah-daerah lain seperti yang Kabupaten Bandung, kemudian memang informasi tambahan. Sebelum mereka kemudian berkumpul di kawasan Pasopati ini, terlebih dahulu mereka menggelar nonton bareng pertandingan Persib pada sore tadi. Dan itu terjadi tidak hanya satu titik, namun beberapa titik terjadi sehingga tidak heran jika dalam ini terlihat membludak di Pasopati ini karena untuk nonton bareng ini kebanyakan digelar atau sangat banyak masyarakat menggelar nonton bareng di kawasan atau sekitaran Pasopati sehingga setelah selesai pertandingan para pemain yang ramai-ramai bersama-sama mereka melakukan euforia, melakukan mereka dalam merayakan kemenangan Persib ini. Mereka ada di atas truk untuk melakukan euforia. Dan dari tadi kemudian untuk kembang api dan sponsor ini Ada gangguan komunikasi dengan Saiful. Saiful, terima kasih sudah bergabung sama kami di Breaking News. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News akan kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.